Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita dapat berjumpa kembali di Jumat pagi hari ini. Insyaallah seperti biasa kita akan sama-sama menyimak kajian kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari. Insyaallah akan disampaikan pemateri kita yaitu Ustaz Syarul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di samping saya di studio Ahsan TV. Kita sapa terlebih dahulu. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti pembahasan di sesi kajian pertama kali ini yaitu akan membahas di hadis ke-304. Kemudian di sesi kedua kami seperti biasa mengundang Anda untuk berpartisipasi atau berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Anda menghubungi 081190079112 untuk layanan telepon atau di 081190079113. Baik, untuk saat waktu kita langsung kepada materi yang akan disampaikan Ustaz. Silakan pada Fadhal Masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang banyak lainnya. Maka wajib kenikmatan Allah ini kita bersyukur kepadanya, karena nikmat bila disyukuri akan menetap, tidak akan lari. Akan tetapi bila nikmat Allah itu diingkari, maka dia akan lari. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, kita telah sampai hadis nomor 304. Masih dalam pembahasan tentang akhlak mulia, ya, apa saja contohnya dari Rasul SAW. Hadis 304 ini memberikan tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu sebuah atau seluruh kebaikan adalah sedekah. Mari kita baca bagaimana hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, Hadatsana Qutaibatu hadatsana Ibnul Munkadir an abihi an Jabirin qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufriga min dalwika fi ina'i akhika. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah.
Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talib. Dan termasuk kebaikan engkau berjumpa saudaramu dengan wajah yang ceria. Dan termasuk kebaikan pula engkau memenuhi embermu ya untuk memberikannya kepada ember saudaramu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan lain-lain, dan hadisnya adalah hasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk berbuat baik sekecil apapun. Karena Rasulullah mengatakan setiap kebaikan nilainya adalah sedekah. Artinya walaupun sekedar berjumpa kepada saudara kita dengan wajah yang ceria, wajah yang manis, wajah yang menyenangkan orang, maka bernilai sedekah. Atau hanya sekedar kita isikan ember ya. Nah, kalau zaman dahulu kan ngambil air itu di tempat khusus ya. Apa itu bentuknya sumur atau yang lain ya, sebagaimana kisah Nabi Musa kan yang mengambilkan air untuk putrinya Nabi Syuaib. Nah, kita menuangkan ember saudara kita isi, itu perbuatan baik dan itu pun nilainya sedekah. Nah, demikian kaum muslimin, sedekah itu jangan dipahami hanya berupa materi. Apakah uang, apakah benda dan sebagainya. Karena pintu sedekah itu sangat luas. Termasuk kesalahan apa yang didengung-dengungkan oleh sebagian yang mengatasnamakan dirinya sebagai dai sedekah, memaksa orang untuk sedekah ya, bahkan dengan bahasa-bahasa yang sifatnya provokasi. Apakah Anda tidak bosan punya motor terus? Ya, mau tidak punya mobil, dengan sedekah motor harga 7 juta akan dilipat gandakan 10 kali lipat jadi 70 juta, dapat mobil bekas. Ini kan bahasa-bahasa provokasi. Kalau bapak ibu tidak percaya dengan ini, maka bapak ibu kafir. Allahu Akbar. Ini justru hal-hal yang semacam ini merusak agama. Pengkafiran dibungkus dengan sedekah. Itu saya dengar langsung. Ya. Oh, bapak ibu kalau nggak percaya sedekah motor nanti dapat mobil, maka kafir. Allahu Akbar. Ini sebuah pengkafiran yang tidak pantas diucapkan oleh seorang dai, ya, seorang ustadz, karena akan membawa pelecehan terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi sedekah itu pintunya sangat luas, tidak hanya berupa materi, ya apakah uang, benda dan lain-lain, tapi juga bisa hanya berupa senyuman, itu sedekah. Hanya membantu orang mengisikan timbanya, ya, ember yang kita isikan ketika ngambil air, itu pun termasuk sedekah. Maka jangan menyempitkan sesuatu yang luas. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk memasukkan rasa bahagia kepada kaum muslimin ketika berjumpa. Jadi ketika kita berjumpa dengan teman, kawan, ya masih saudara kita sama muslim, maka masukkan rasa bahagia ke dalam hatinya. Atau yang disebut dengan idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia ke saudara kita. Ini amalan yang besar, ya, yang banyak diremehkan oleh manusia. Maka kalau ketemu orang, jangan menampakkan pura-pura sakit dengan harapan apa? Belas kasihan dari orang yang kita jumpai. Kalau ketemu orang, jangan pura-pura ya wajah pucat. Kenapa? Belum bayar SPP. Jangan mengharapkan belas kasihan manusia. Justru ketemu orang itu kita gembira, senyum, bahagia. Gak usah ceritakan keadaan diri kita. Ya, gak usah ceritakan keadaan diri kita. Justru kita tampakkan kebahagiaan sehingga menyenangkan orang yang kita berjumpa dengannya. Kalau ditanya kabar, ya baik, bilang saja baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tidak usah dikabarkan berikutnya. Alhamdulillah baik. Ya, tapi saya punya utang. Jangan begitu. Di dalam hadis ini
terdapat anjuran untuk memasukkan rasa bahagia kepada saudara kita. Bahkan ini termasuk amalan yang paling afdol. Rasulullah SAW bersabda, afdal a'mal, ya, bahwasanya tudkhilas surur ila akhika al-muslim. Ahabbul a'mali ilallah, ahabbul a'mali ilallahi idkhal surur ila akhika. Engkau memasukkan rasa bahagia kepada saudaramu. Kata Rasul apa? Ahabbul a'mal, sebaik-baik amalan. Engkau memasukkan rasa bahagia kepada saudaramu, autut ima'anhu ju'an, atau engkau memberikan makan kepada orang yang kelaparan, autat ruda'an hudainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Jadi memasukkan rasa bahagia dengan memberikan makan, membayarkan hutangnya, itu sebaik-baiknya amalan. Bahkan Rasulullah mengatakan, la an amshi ma'a rajulin fi hajatin ilaih ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahra. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku fi hajatin, untuk satu kebutuhan dia. Aku jalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada aku itikaf selama sebulan penuh di Masjid Nabawi. Ya, kita tahu bagaimana keutamaan sholat di Masjid Nabawi, apalagi sampai itikaf sebulan di Masjid Nabawi, tapi memenuhi kebutuhan saudara kita, ahabbu ilayya, kata Nabi, lebih aku cintai. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk membantu sesama kaum muslimin, walaupun hanya memenuhi ember wadah saudaranya. Ya. Bagaimana perkara-perkara kecil, sama-sama nimba air di sumur, kemudian kita bantu saudara kita, dirijennya kita penuhi, itu termasuk kebaikan. Maka dari ini, ya, dari hadis ini terdapat anjuran untuk saling membantu sama kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena mereka saling bersaudara, maka Rasulullah mengibaratkan kaum muslimin itu bagikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh badan tidak akan bisa tidur. Merasakan sakit, demam, dan tidak bisa tidur. Karena itu kaum muslimin, sekarang kita melihat betapa banyak musibah di negeri kita, ya, masyarakat yang terkena musibah dari mulai Gunung Semeru, banjir, dan seterusnya. Bantulah sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa membantu, minimal dengan doa-doa kita, doa-doa yang bisa menembus ke langit, doa-doa yang bisa membawa keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada negeri ini. Maka jangan pelit kita untuk membantu orang. Jangan pelit kita untuk mengangkat kesusahan yang dialami oleh seorang muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan, nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Karena siapa yang membebaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan bebaskan kesulitannya nanti di akhirat. Yang keempat, pelajaran pula yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran berwajah ceria ketika berjumpa dengan teman. Ya, dengan senyuman kita, dengan jiwa yang lapang, yang bahagia, ini sangat dianjurkan. Terlebih lagi kalau ini kepada saudara kita dianjurkan, terlebih lagi kepada teman kita sehidup, sepanjang hidup, yaitu siapa? Istri. Jadi kalau kepada teman saja dianjurkan senyum, apalagi kepada teman kita sepanjang hidup, yaitu istri. Lebih utama ketika berjumpa dengan istri kita dengan wajah ceria, dengan senyuman. Walaupun pekerjaan berat sudah kita lewati di kantor, banyak beban, PR, ya, tanggung jawab yang harus diselesaikan. Namun ketika di rumah, senyumlah kepada istri kita. Senyumannya akan membuat istri kita merasa bahagia, merasa diperhatikan, merasa bahwa suami saya sehat-sehat saja, tidak ada masalah di pekerjaannya. Ya ini, jadi jangan pelit kita untuk senyum kepada istri.
Jangan pelit untuk memberikan kebahagiaan kepada istri. Karena dia pendamping kita. Kita butuh jasa istri, dan sebagaimana istri juga butuh jasa suami. Maka dari hal-hal yang sepele ini akan membuat rumah tangga kita langgeng. Bagaimana suami istri saling senyum, saling menyapa, tidak bagaikan prajurit dengan anak buahnya. Hanya sekedar komando, ya panglima dengan anak buahnya hanya sekedar komando saja, tidak. Tapi ada kelembutan, ada kebersamaan. Itulah yang Allah firmankan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak meremehkan sedikit pun dari amal kebaikan. Karena semua kebaikan bernilai sedekah. Dan apa yang kita lakukan berupa kebaikan walaupun sedikit tetap dicatat oleh Allah SWT. Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang beramal seberat biji sawi dari kebaikan, maka dia akan melihatnya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang beramal walaupun kecil dari keburukan, maka dia pun akan menuai hasilnya. Dia akan melihat hasilnya. Jadi Allah tidak melihat seberapa besar Anda sedekah. Allah tidak melihat seberapa banyak uang yang kita keluarkan, tapi Allah lihat seberapa ikhlas kita bersedekah. Amalan baik apapun, walaupun sedikit, kalau ikhlas karena Allah, maka kita akan menuai hasilnya, kita akan mendapatkan, melihat kebaikan dari pahala tersebut. Sebaliknya, walaupun sedikit dari perbuatan dosa, maka kita pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan dosa yang sedikit ini. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal seberat biji sawi sedikit pun dari keburukan, syarran yarah, maka dia akan melihatnya, akan mengetahui akibatnya. Karena itu kaum muslimin, mari kita perbaiki niat-niat kita ketika dalam berbuat baik, dan jangan remehkan perbuatan baik walaupun itu sedikit. Hadis yang kedua, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Uwais qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Zinad an abihi an Urwata an Abi Murawih an Abi Dzar qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali khairun qala imanun billahi wa jihadun fi sabilihi qala fa ayyu riqabi afdal qala aglaha thamanan wa anfasuha inda ahliha qala afara'aita illam astati' ba'd al-amal qala tu'inu da'i'a aw tasna'u li ahraqa qala afara'aita in da'uftu qala tada'un nasa minas syarr fa innaha sadaqatun tasaddaquha ala nafsika. Dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi pernah ditanya, ayyul a'mali khairun, amal apa yang paling baik? Nabi menjawab, imanun billah wa jihadun fi sabilih. Amalan paling baik adalah beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qala, kemudian si penanya nanya lagi, ayu riqabi afdal, budak apa yang paling afdal? Nabi menjawab, aglaha thamanan, yang paling mahal, yang paling tinggi nilainya, harganya. Wa anfasuha inda ahliha. Budak yang paling afdal itu yang paling anfas, paling bernilai bagi pemiliknya. Bagaimana kalau aku tidak mampu melakukan sebagian amalan? Bagaimana kalau aku nggak mampu berjihad, beriman? Afara'aita illam astati ba'dal amal. Bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu untuk melakukan sebagian amalan? Qala tu'inu da'i'a. Engkau menolong orang yang kehilangan kendaraannya, atau orang yang kehilangan jejak arahnya. Autasna'u li akhraq, atau engkau membuatkan sesuatu buat orang yang membutuhkan. Bagaimana aku juga kalau tidak bisa melakukan hal itu? Minimal tada'un nasa minasyarr.
engkau meninggalkan keburukan bagi manusia. Artinya kita tidak berbuat jelek kepada orang lain. Sungguhnya hal itu adalah sedekah yang engkau sedekahkan untuk dirimu sendiri. Allahu Akbar. Tidak berbuat baik kepada manusia, pada orang lain, adalah sedekah untuk diri kita sendiri. Artinya kalau kita tidak bisa berbuat baik sama orang lain, minimal diri kita jangan berbuat buruk. Karena ada sebagian orang berbuat baik enggak, sedekah enggak, tapi dirinya menyakiti orang lain. Ini yang keliru. Kalau kita tidak bisa membantu, tidak bisa bersedekah, tidak bisa berbuat baik, minimal kita tahan diri kita untuk berbuat buruk. Karena kalau kita menahan diri kita berbuat buruk, sama saja kita telah bersedekah untuk jiwa kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Maka saudaraku, di hadis yang kedua ini 604 memberikan pelajaran pada kita. Yang pertama, bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya afdol, sangat tinggi, dan ada amalan yang sifatnya berada di bawah. Karena emang iman itu bertingkat-tingkat, bercabang-cabang. Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 73 cabang lebih. Fa'a'laha, yang paling tinggi dari tingkat keimanan itu, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling tinggi adalah cabang keimanan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka karena amalan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, ada yang tinggi seperti iman kepada Allah, jihad di jalannya. Jangan kita remehkan amalan-amalan yang tingkatannya di bawah. Ya, walaupun sekedar engkau membantu orang yang hilang, mencarikan misalkan hewan tetangga yang hilang, ayamnya, kambingnya, kita carikan, itu perbuatan baik, jangan diremehkan. Kalau kita tidak bisa mampu berbuat baik seperti itu, bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Rasul mengatakan, engkau menahan dirimu dari berbuat jelek kepada manusia. Engkau menahan dirimu dari berbuat jelek kepada manusia, karena itu adalah sedekah untuk dirimu sendiri. Allahu Akbar. Ketika kita tidak mampu berbuat baik, menolong orang, tidak mampu membantu orang, maka minimalnya tidak berbuat buruk, kejelekan kepada manusia. Karena kalau kita menahan diri kita tidak berbuat buruk, berarti kita telah bersedekah untuk diri kita sendiri. Baik, sampai di sini dua hadis yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami undang untuk interaktif tanya jawab. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan. Pemirsa San TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi ilmunya dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Pemirsa San TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Insya Allah nanti sesi kedua kita buka sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan ya, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menghubungi nomor telepon 0811907912 atau di 0811907913 untuk pertanyaan melalui WhatsApp atau pesan singkat. Baik, sebelum kita masuk sesi 2 kita simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa San TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang pada saat ini menyimak kajian kitab Adabul Mufrad. Alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab atau interaktif. Silakan kami mengundang Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz di 0811900912 untuk layanan telepon atau di 0811900913 untuk pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Kami harap supaya disesuaikan dengan tema yang dibahas pada kesempatan di pagi hari ini. Baik, sebenarnya sudah ada yang masuk telepon dari pemirsa. Sudah terhubung? Ya.
Masya Allah. Baik. Silakan. Baik, dari Pak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, Pak Saleh Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. semoga Ustadz, kru Ahsan TV, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Silakan. Ustadz, Pak. Ana ingin bertanya tentang sodako jariah apa Ustadz yang bisa mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Ya, syukron. Contoh ya. Ya, baik. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, saudaraku yang mungkin Allah SWT, termasuk amalan yang tidak terputus, Rasulullah mengatakan sedekah jariah. Di antara bentuk sedekah jariah yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, di antaranya adalah wakaf. Ya, baik ini wakaf berupa tanah kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan masjid misalkan atau pembangunan sekolah, maka pahalanya akan terus mengalir. Ya, atau wakaf berupa bangunan, tanah plus bangunannya kemudian kita serahkan ke orang agar dikelola menjadi sebuah sekolah dan sebagainya, maka pahala itu pun akan terus mengalir pada diri kita. Ini termasuk sedekah jariah. Termasuk pula bab sedekah yang pahalanya akan terus mengalir ketika kita membantu seorang berupa bentuk sedekah materi. Ya, berupa sedekah materi. Apakah itu berupa uang atau berupa bahan, ya bahan makanan atau yang lainnya. Maka ini pun bisa memberikan pahala yang terus mengalir pada diri kita. Dan wakaf itu babnya sangat luas. Bisa dalam berbagai pintu kebaikan. Contoh kita misalkan wakaf air bersih. Kita bangunkan ya sumber mata air baru sebagai air bersih. Kita cari mata air yang terbaik. Di sebuah desa misalkan ada kekeringan, susah dalam mendapatkan air bersih, kemudian kita carikan, kita gali tanahnya, kemudian menjadi sumber air bersih bagi warga. Ini akan menjadi wakaf. Pahala kita akan terus mengalir. Atau wakaf juga sedekah itu bisa berupa yang pahalanya terus mengalir, bantuan berupa buku-buku agama. Buku-buku yang bermanfaat bisa membawa orang dalam kebaikan, menunjukkan jalan hidayah. Atau bisa juga berupa Al-Quran. Quran kita wakafkan kepada satu tempat yang belum banyak Al-Qurannya, satu daerah yang belum banyak da'inya. Ini pun termasuk jenis sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jangan remehkan sedikit pun dari kebaikan. Karena inti dari kebaikan itu adalah kita mendapatkan balasan dari Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan, pasti Allah akan memberikan balasannya. Ini beberapa pintu kebaikan dari sedekah jariah yang pahalanya tidak terputus. Nah. Baik, bisa kalau Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Arhan. Izin bertanya Ustaz, apakah berbuat baik kepada orang kafir termasuk sedekah juga? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, berbuat baik kepada orang kafir apakah termasuk sedekah? Kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang kafir yang dengan syarat mereka orang kafir yang tidak memerangi kita. Jadi jangan sampai disalahpahami. Bolehnya berbuat baik pada orang kafir kepada seluruh jenis orang kafir, tidak. Tapi bolehnya berbuat baik pada orang kafir dengan syarat dia adalah orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak memerangi kaum muslimin. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din an tabarruhum wa tuhsinu ilaihim. Allah tidak melarang
dari orang-orang yang tidak memerangi kamu untuk berbuat baik kepada mereka, dan ya antabaruhum, berbuat baik kepada mereka dan berbuat ihsan kepada mereka. Jadi Allah nggak larang itu, tapi dengan syarat apa? Alladzina lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kalian fid din. Maka ketika kita ada orang kafir, misalkan tetangga, dia tidak memusuhi Islam, tidak memerangi kita, boleh kita berbuat baik. Apakah kita dapat pahala? Tetap dapat pahala, tapi untuk diri kita sebagai seorang muslim. Ya, kita dapat pahala dengan berbuat baik itu. Karena semua kebaikan, kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu adalah sedekah yang bernilai pahala. Ingat, jangan berbuat baiknya kebablasan. Dengan alasan kebaikan, ingin berbuat baik sama orang kafir, tapi menggadaikan akidah. Saya pengen memasukkan rasa bahagia kepada tetangga saya yang kafir. Apa? Ngucapin selamat Natal. Ini bukan alasan. Ya. Jadi berbuat baik pada orang kafir dalam bingkai aturan syariat. Hal-hal yang tidak bisa kita toleransi, jangan ada toleransi. Apa yang tidak bisa toleransi? Akidah itu nggak bisa toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak bisa alasan ingin berbuat baik kemudian kita hadir di acara ibadahnya, mengucapkan selamat atas ibadahnya, tidak bisa. Ya, nah, Allah. Baik, Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari pemirsa selanjutnya, Ustaz. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum memberi sebagian rezeki kita kepada pengamen, bersedekah kepada pengamen dan semisalnya? Karena usaha kami di pinggir jalan, sebentar-sebentar pengamen tersebut atau peminta-minta tersebut datang kepada kita. Jazakallah khair Ustaz. Baik, apa hukumnya ketika kita memberikan sebagian rezeki kita kepada pengamen? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, harus kita pahami bahwa memainkan alat musik, menyanyikan musik, ini semuanya hukumnya adalah haram menurut pendapat yang benar. Bahwa musik dan alat musik itu haram. Sehingga ketika ada yang melakukan, memainkan alat musik, kemudian menyanyikan lagu, maka kita tidak boleh untuk menolong perbuatan dosa ini. Orang memainkan alat musik, kemudian kita memfasilitasi. Udah mainnya di rumah saya, boleh nggak? Tidak boleh, karena itu perbuatan haram. Nah, masalahnya sekarang ketika orang yang mengamen ini, yang menyanyi, memainkan alat musik, meminta sesuatu pada kita. Apakah boleh kita kasih? Jawabannya boleh, tapi bukan atas pekerjaan dia mengamen. Kita mengasih sebagian uang kepada pengamen ini bukan atas pekerjaannya sebagai pengamen yang menyanyikan lagu dan memainkan alat musik. Jadi bukan alasan itu. Alasannya lain. Ya misalkan nih saya kasih tapi ini buat anakmu supaya rajin sholat, supaya rajin ngaji. Seperti itu. Kalau kita memberi hanya karena atas dasar semata-mata pekerjaannya mengamen, nggak boleh, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sama saja kita membantu perbuatan dosa. Padahal Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi Anda memberi itu bukan semata-mata karena pekerjaannya ngamen, tapi untuk hal yang lain. Untuk hal yang lainnya. Dan saya masih teringat cerita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika mobil beliau di-stop oleh pengamen saat berkunjung ke Indonesia. Beliau bilang apa? Stop nyanyimu, hafal surat Al-Fatihah tidak? Hafal, bacain. Setelah baca sampai selesai baru dikasih uang. Jadi beliau memberi uang bukan karena nyanyinya dia, kerjaannya dia ngamen, tapi karena hafalannya terhadap surat Al-Fatihah. Jadi ini perlu dicontoh oleh kita bahwa dalam memberikan uang kepada pengamen bukan semata-mata karena pekerjaannya. Kalau kita ngasih karena pekerjaannya ngamen dan nyanyi, itu berarti kita tolong-menolong dalam dosa. Tapi kalau ngasihnya untuk yang lain,
maka dibolehkan. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasannya. Masih ada pertanyaan dari pemirsa melalui pesan singkat Ustaz, melalui WhatsApp sambil menunggu telepon yang terhubung. Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya dari Ibu Fatmawati, apa sama pahalanya kalau kita bersedekah setiap hari dengan bersedekah di setiap akhir bulan? Jazakallahu khair Ustaz. Apakah sama pahalanya sedekah setiap hari dengan sedekah di setiap akhir bulan? Saudaraku yang dimuliakan Allah, keutamaan satu amalan kadang-kadang ditentukan dengan keutamaan waktu, misalnya Ramadan. Keutamaan satu amalan kadang-kadang ditentukan juga dengan keutamaan tempat, misalnya di Mekah, Madinah. Nah, tadi bersedekah tiap hari dengan akhir bulan, mana yang lebih afdal? Dilihat apakah ada keutamaan waktunya. Misalkan itu Ramadan, kita tiap hari Ramadan berikan sedekah. Tapi ada juga yang akhir bulan Ramadan baru sedekah. Apakah dia dapat keutamaan? Keutamaan dua-duanya dapat. Karena ada keutamaan tempat, keutamaan waktu, yaitu bulan Ramadan. Keutamaan satu amalan dilihat juga dari keutamaan tempat. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi tentu berbeda dengan sholat di masjid yang lain. Karena sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ditambah keutamaannya dengan tempatnya. Ya, jadi faktor mulianya sebuah amalan, keutamaan ini menjadi utama, diantaranya karena melihat waktunya, karena melihat tempatnya, kemudian ketiga karena keikhlasan. Orang yang sedekah tiap hari karena ingin riya dibandingkan dengan sedekah di akhir bulan ikhlas. Tentu yang ikhlas lebih baik, sedekah di akhir bulan dia ikhlas daripada sedekah tiap hari tapi riya. Maka perlu dilihat tiga kondisi ini. Sebuah amalan itu dinyatakan lebih utama dibandingkan yang lain. Satu, dilihat dari keutamaan waktunya. Apakah Ramadan ataukah Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian kedua, dilihat dari tempatnya, di mana dia melakukan amalan itu. Kalau amalan itu dilakukan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, tentu akan berbeda dengan di masjid yang lain. Jadi waktu, tempat, ketiga keikhlasan orang yang beramal. Amalan kecil kalau ikhlas dia menjadi besar. Tapi amalan besar tidak ikhlas dia menjadi kecil. Seperti 3 orang yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis riwayat Muslim. Ada yang sedekah tapi ingin dikatakan dermawan. Jihad ingin dikatakan pahlawan. Ngajarin Quran ingin dikatakan qari, alim. Ini kan amalan-amalan gede ini. Baca Quran, jihad, sedekah. Tapi karena niatnya salah jadi kecil, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi faktor keutamaan sebuah amalan itu dilihat dari faktor ketiga, apa keikhlasan pelakunya. Faktor pertama tadi apa? Waktu. Faktor kedua tempatnya. Ketiga keikhlasannya. Allah a'lam. Insyaallah, jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik. Sepertinya sudah ada yang penelpon masuk. Sudah terhubung. Silakan, Bapak. Iya. Atau Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau bertanya, Ya, apakah sama pahalanya kalau kita bersedekah, artinya niatnya bersedekah setiap hari, tapi karena biasa dilupa, jadi kita kumpul dalam 1 bulan. Jadi nanti akhir bulan baru kita setor sedekahnya dengan nominal yang kita sudah niatkan. ya. Sudah itu Ibu aja? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, Ustaz, jadi mengumpulkan tiap hari sedekahnya, kemudian di akhir bulan disedekahkan. Baik, ini sama seperti yang disampaikan tadi ya. Antara sedekah tiap hari dengan sedekah akhir bulan. Apakah sama pahalanya? Kita bilang sama, tapi dengan syarat tadi. Ikhlas.
yang harus diperhatikan. Kalau tiap hari kita sedekah tapi tujuannya ria, akhir bulan juga ria supaya kelihatan lebih gede, ya tentunya terhapus amalannya karena ria. Tapi kalau setiap hari kita biasa sedekah, kemudian saya tidak ingin ria, akhirnya saya kumpulkan di akhir bulan dengan jumlah yang sama, misalkan sehari biasa sedekah 10.000, kalau sebulan kan dapat 300.000. Jadi saya sedekahnya nanti akhir bulan saja 300.000. Kalau ikhlas maka pahalanya sama. Tapi kalau ria tujuannya sama-sama batal. Ya. Nanti ajalah kalau sehari kelihatan 10.000 kok kecil banget. Ya. Biar gedean kelihatannya 300.000 di akhir bulan tapi ria. Tidak akan diterima sedekahnya. Jadi Anda harus memperhatikan keikhlasan ketika beramal. Nah. Baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Masih kami buka satu pertanyaan lagi Ustaz dari pertanyaan pemirsa. Assalamualaikum Ustaz, Afan sedikit melenceng dari tema mengenai kitab-kitab hadis dari Imam Bukhari, seperti ada yang hadisnya hasan atau sahih dan dhaif. Bagaimana penjelasannya, bagaimana Ustaz ini dari hadis-hadis dari Imam Bukhari ini Ustaz di kitab Adabul Mufrad? Baik, saudaraku yang mungkin Allah SWT, Imam Bukhari itu punya dua kitab besar ya dalam masalah hadis. Kitab yang pertama adalah disebut Sahihul Jami', kitab yang dikenal dengan nama Sahih Bukhari. Kalau kitab ini Sahih Bukhari, ini banyak sahihnya. Bahkan tidak ada kitab hadis yang lebih sahih daripada Sahih Bukhari. Sampai ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Karena beliau mengumpulkan hadis dalam Sahih Bukhari, Sahihul Jami' ini, dengan syarat yang ketat. Di antara syarat ketatnya yang meriwayatkan hadis harus orang-orang yang bisa dipercaya, tidak dikenal dusta, dan seterusnya. Kemudian harus ketemu dengan periwayat hadis berikutnya. Jadi hadis itu kan dari Nabi ya. Kemudian sahabat, muridnya lagi sahabat. Turun terus sampai Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini meriwayatkan silsilahnya ke antara periwayat hadis satu dengan yang lain. Ini harus ketemu. Bukan hanya mungkin ketemu. Beda dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim dia lebih periwayat hadis kalau mungkin ketemu bisa diambil. Kalau Imam Bukhari nggak bisa. Dia harus subut liqa, harus ketemu. Mungkin ketemu gimana? Misalkan kita tinggal satu zaman, 1 tahun yang sama. Dan di daerah yang sama. Itu namanya mungkin ketemu. Kalau kata Imam Bukhari nggak bisa. Harus dipastikan dia ketemu nggak dengan periwayat hadis itu. Kalau ketemu baru saya ambil hadisnya. Ini saking ketatnya hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kalau kita berbicara di hadis Adabul Mufrad, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah. Karena beliau tidak seketat saat membuat Sahih Bukhari. Ketika Sahih Bukhari dikarang oleh Imam Bukhari, beliau membuat syarat yang ketat. Saya tidak memasukkan satu hadis pun ke dalam kitab ini kecuali yang sahih. Ya. Dan ini merupakan anugerah nikmat dari Allah SWT ketika Imam Bukhari berhasil mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu kitab yang diberi nama Sahih Bukhari. Berbeda dengan Adabul Mufrad yang kita kaji ini. Di dalam Adabul Mufrad ada hadis sahih, ada yang hasan, ada yang lemah. Ya, karena beliau tidak seketat di kitab yang pertama, kitab Sahih Bukhari. Maka wajar jika ada yang lemah dan lain sebagainya. Nah, Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasannya. Pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak terasa kita hampir 1 jam atau 60 menit bersama-sama menyimak kajian Al-Adabul Mufrad dari sesi materi yang pertama, yaitu pembahasan hadis ke-304 dan 305. Kemudian sesi interaktif atau tanya jawab juga sudah sama-sama kita menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya.
dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami memohon maaf jika dalam kesempatan di pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk belum sempat terjawab. Jazakumullah khairan. Silakan ditanyakan kembali di kajian-kajian live berikutnya. Insyaallah besok ada live seperti biasa jam 5.30 sampai 6.30. Silakan ditanyakan. Tak lupa kami dari kru dan yang bertindak pada pagi hari ini memohon maaf jika dalam menyampaikan masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.